pembukaan acara pesantren Ramadan di Jawa Barat yang ke-13 menyambut dengan sangat-sangat gembira, dengan sangat sukacita dengan diadakannya acara pesantren Ramadan di Pusdai Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, seperti biasa rutin setiap tahun, setiap Ramadan ya, Majelis Taklim Pusdai Jawa Barat selalu mengadakan kegiatan sanlat lansia atau pesantren kilat lansia. Jadi khusus lansia ya pesantren ini ya, tapi anggotanya ibu-ibu. Rupanya ada juga sebagian bapak. Dari tanggal 23 sampai 27 sanlat ini diselenggarakan. Dan sekarang di depan saya ini ada Pak Ustadz Haji Dendi Abdul Aziz MSI sedang memberikan sambutan dan sekaligus mungkin membuka acara sanlat lansia dari Majelis Taklim Pusdai Jawa Barat ini. Kita lihat kegiatan hari ini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kelompok, satu kaum berkumpul di satu masjid, ya, yatluna kitaballahi, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mempelajari isi dan kandungannya. Ya, kita kan di pesantren Ramadan itu nanti mempelajari isi dan kandungan Al-Qur'an. Illa nazalat alaihimus sakinah, niscaya Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, yang kedua mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Maksud dikelilingi bukan hanya dikelilingan tepuguh-puguh, maksudnya dikelilingi oleh para malaikat memohonkan rahmat dan ampunan kepada Allah untuk mereka yang hadir di majelis ilmu. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan menyebut-nyebut mereka yang hadir di majelis ilmu kepada para malaikat dengan membanggakan mereka. Bahasanya, wahai para malaikat, lihat hamba-hambaku hadir di majelis ilmu, lihat hamba-hambaku hadir di majelis ilmu, aku akan memberikan rahmat dan ampunanku kepada mereka. Tuh, subhanallah ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, sekedar tambahan motivasi supaya kita semakin giat, semakin semangat, semakin rajin dalam menghadiri majelis ilmu dan mendapatkan berbagai kemuliaan yang Allah janjikan melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dengan menyatakan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Ketua DKM Pusdai Jawa Barat, saya menyatakan bahwa acara pesantren Ramadan di Pusdai Jawa Barat yang berlangsung tanggal 23 sampai dengan 27 Februari 2026 saya nyatakan dibuka. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Dendi Abdul Aziz MAG yang telah membuka secara resmi kegiatan pesantren Ramadan pada kesempatan hari ini. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya pemirsa, materi pertama dari pesantren lansia Majelis Taklim Pusdai Jawa Barat ini sekarang diisi oleh langsung ketua Majelis Taklim Pusdai Jawa Barat, Ibu Hajah Dr. Nani Muharamah MMPD. Beliau akan menyampaikan materi tentang fikih haji. Ibu mohon maaf kalau saya cerita saya gitu ya. 2 tahun yang lalu saya diminta jadi petugas haji. Itu 1 minggu sebelum pelaksanaan haji saya ditelepon. Bu Nani jadi petugas haji ya. Kapan Pak? 3 hari lagi berangkat. Astagfirullahaladzim kan gitu. Tapi saya ingat saya tanggal 20 itu adalah 20 Zulhijjah itu menikahkan putra saya yang kedua. Cukup hanya antara nikah, sementara saya harus 60 hari lagi diserahkan sebagai petugas. Waduh, saya bilang ke tapi saya udah tahu jawabannya, pasti saya nggak boleh kan gitu sama suami. Tapi penasaran kan. Sudah ada Pak.
penasaran kan, akhirnya bilang nggak boleh, kamu kan sudah haji 2 kali dan itu sudah nggak wajib, itu sunat. Sudah. Kemarin Bu, saya juga 1 kali lagi diminta, teh jadi petugas haji ya. Oh ya siap, persyaratan semua sudahlah. Tiba-tiba karena sudah berbeda Kementerian Haji, Bu, ada persyaratan yang saya nggak masuk. Karena petugas haji yang pembimbing idah haji yang petunjukan usianya maksimal 50 tahun. Abdi 57. Cobi Bu, nyesel. Akhirnya saya cari orang yang lain yang akhirnya alhamdulillah dikasihkan ke salah satu pengurus kami. Alhamdulillah bisa berangkat dan jadi mustasyar, lebih tinggi lagi, bukan aja jadi pengurus ibadah tapi jadi mustasyar. Jadi mustasyar kan luar biasa. Ibu bayangkan sesuatu yang artinya apa? Sudah ada kesempatan tapi ketika Allah tidak mengizinkan, biasa angkat tidak Bu. Jadi haji itu bukan hanya istitoah, itu bukan hanya, kan ada nanti kita bahas istitoah itu apa saja, bukan hanya persoalan sehat badan, punya kemampuan keuangan dan lain sebagainya, tapi itu memang panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau haji dipanggilku Allah untuk ketemu dengan Allah di Baitullah, untuk ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu benar-benar panggilan. Itu panggilan yang sukarela, kita gembirakan ya punya gembira. Ada satu lagi panggilan Allah, itu adalah maut, mati, meninggal. Itu juga adalah panggilan Allah. Kata Allah, wahai ruh, kamu kembali kepada Tuhanmu, kan gitu. Tapi hoyong amaut ayeuna teh Bu, bilih bade ti payun mangga. Abdi mau yos dipengkewe nyambunya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada 2 panggilan yang kalau haji itu adalah sukarela, kalau meninggal atau maut itu orang teh yang mutela, kan gitu. Padahal kan kita juga tidak bisa menolak kapan kita akan meninggal, di waktu kapan dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan Allah meninggalnya kita ditempatkan di tempat yang baik. Kan gini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Artinya gini, artinya ketika kita meninggal itu ditempatkan di tempat yang baik. Sanes nuju di pasar, sanes nuju di mana gitulah ya, dan lain sebagainya. Tapi Allah menempatkan, misalnya kalau ibu cinta ilmu, nuju ngaos, nuju netepan, di tempat-tempat yang baik yang secara lahiriah itu adalah husnul khotimah. Baik ibu sekalian, kita coba imah kantenan atas gini ya. Ada beberapa persoalan haji, seringkali persoalan haji teh persoalan bacaan. Orang teh hayu ngapalkeun bacaan leres teh Bu. Ngapalkeun bacaan, padahal bacaan haji talbiyahnya nanti nuturkeun gitu loh. Nuturkeun teh non mengikuti, karena nanti kan banyak kan, apalagi kalau tawaf tuh kan wah rame kan tenan pamipinuh mah sa'i oge gitu. Akhirnya kita ikuti bacaan orang lain. Kalau bacaan itu nuturkeun nantinya juga. Tapi justru yang harus dipahami adalah tata caranya. Bilih hajina teu sah, kan gitu. Bilih umrohna teu sah. Bagaimana cara niatnya, di mana mikotnya dan lain sebagainya. Kita akan coba hari ini bahas tuntas. Ya Bu, Abi masalah niat saja ini sampai ada 20 slide. Oke, Ibu, haji dan umroh adalah ibadah fisik, kan gitu ya. Ibadah fisik dan finansial. Kunaon? Nah, maka di sini ada istitoah, disebut istitoah. Ya, demikian pemirsa liputan singkat dari acara pesantren Kilat Lansia dari Majelis Taklim Pusat Jawa Barat. Saya akhiri sampai di sini saja karena saya akan liput dari kegiatan lain di seputar Pusat Jawa Barat ini. Saya Disadi melaporkan untuk Anda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Sanlat Lansia diadakan tanggal 23 sampai tanggal 27, jamnya jam 8 sampai jam 11. Kalau Anda ingin ikut, silakan gratis.